Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, what's up? Oke, selamat datang kembali dengan saya Ustadz Hams. Sebelum saya mulai, saya pengen nyapa teman-teman dulu, ya, teman-teman kelas 8C. How are you? How's your life? Huh? Semoga baik-baik aja di sana ya. Oke, sebelum kalian tonton video ini, silakan yang belum cuci tangan, ya, dicuci dulu biar terhindar dan dijauhkan dari coronavirus. Oke, kita lanjut aja ya pelajaran yang kita udah pelajari sebelumnya waktu di pondok. Kita kemarin ya 2 minggu yang lalu ngebahas tentang simple past or how to tell our maaf agak cadel. We learned about how to tell our experience, our past experience. Di situ kan dikasih tahu ya, kalau kita nanti ingin menceritakan masa lalu kita, maka verb yang digunakan yaitu verb 2. Contoh, saya mengunjungi sekolah saya minggu lalu misalnya. Berarti bahasa Inggrisnya nanti I mengunjungi, visit, tapi ingat, kapan mengunjunginya? Minggu lalu. Berarti menceritakan kejadian yang lalu di waktu sekarang itu harus pakai verb 2. Jadinya bukan I visit, tapi I visited. Sekolah saya, my school, minggu lalu, last week. Paham ya? Just brush up. Ini cuma ngulang aja biar kalian gak lupa dengan apa yang udah kita pelajari. Kemudian kita juga udah belajar cara bilang tidaknya atau di negative sentence-nya. Yang mana kalau di simple past ini, cara bilang tidaknya bukan hanya pakai not saja, tapi Anda juga harus menambahkan did. Jadinya did not. Oke? Nah, nanti verbnya juga yang tadinya verb 2 di positive sentence, tapi kalau di negative sentence, kalian nanti kembali lagi menggunakan bentuk pertamanya. Verb bare infinitive, verb 1. Jadi bahasa Inggrisnya kalau kalian misalnya pengen bilang, enggak, aku minggu kemarin enggak ke pondok, aku minggu kemarin enggak ke sekolah, misalnya gitu ya. Atau bahasa rapihnya, saya tidak mengunjungi sekolah saya minggu lalu. Itu bahasa Inggrisnya berarti I, tidaknya bukan not ya, bukan I not, tapi I did not mengunjungi, visit sekolah saya, my school, minggu lalu, last week. Jadi saya tidak mengunjungi sekolah saya minggu lalu. Bahasa Inggrisnya I did not visit my school last week. Kok nggak pakai visited? Ya itu tadi, karena di sini ada did-nya. Pokoknya mudahnya ketika ada did, verb yang tadinya verb 2 kembali ke verb 1. Oke? Paham ya? Nanti bisa dipermantap dengan latihan. Oke. Terus pelajaran kita kali ini ya, yaitu belajar tentang membuat kalimat questions ya, baik yang yes no questions ataupun yang information questions. Nah, untuk yang yes no questions terlebih dahulu, yaitu pertanyaan yang jawabannya cukup dijawab dengan yes atau no. Ya, contoh misalnya, kamu nggak mandi ya? Enggak. Nah, gitu ya. Kamu begadang ya semalam? Iya. Nah, itu tuh maksudnya ke yes no question. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dalam bahasa formalnya itu kodenya apakah. Jadi pertanyaan yang menggunakan apakah itu masuk ke yes no questions. Karena jawabannya pasti cuman yes atau no. Apakah kamu mondok di Al-Kaukab? Yes. Apakah kamu tidak betah di sana? No. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu gampang. Pokoknya ketika Anda ingin menanyakan pertanyaan masa lalu, contoh, kemarin begadang nggak? Nah, gitu. Kemarin mandi nggak? Nah, itu ya. Itu tinggal letakkan did-nya aja di depan. Ya, jadi kalau dalam bahasa formal misalnya kita bilang, apakah kamu begadang semalam? Nah, itu berarti bahasa Inggrisnya apakah did kamu, you,
begadang stay up semalam last night. Jadi apakah kamu begadang semalam? Did you stay up last night? Kok nggak pakai verb 2? Ya karena sekali lagi ada did-nya. Jadi setiap ada did kembali ke bentuk pertama. Oke? Seperti itu, paham ya? Oke, kalau udah paham kita ke pertanyaan yang kedua. Atau jenis pertanyaan yang kedua yaitu information question. Nah, di information question ini karena kita tahu namanya juga information, ya pasti mau nggak mau ya pertanyaannya jawabannya nanti membutuhkan jawaban sebuah informasi. Contoh misalnya, di mana kamu tinggal? Pasti nggak mungkin kan? Di mana kamu tinggal? Yes. Pasti kalau ditanya, di mana kamu tinggal? Aku tinggal di Puncak. Nah, kayak gitu ya. Aku tinggal di Pasar Gria. Pasar Gria. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau kalian susah nangkepnya, gampang aja. Pertanyaan information questions itu dalam bahasa kita itu selalu diawali dengan 5W1H. Kayak gitu ya. Di mana kamu tinggal, di mana kodenya. Kapan kamu datang ke pondok, kapan. Apa sih hobi kamu, apa. Nah, ini gampangnya seperti itu. Tapi kalau apakah, berarti yes no questions. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yes no questions gampang diawali dengan did ya. Nah, untuk information questions berarti sama diawali dengan 5W1H. Nah, di sini berarti mau nggak mau Anda harus menghafalkan 5W1H terlebih dahulu. Ya, kita mulai 5W1H-nya. Tapi untuk dalam bahasa Inggris sebenarnya ada 8W1H ketambahan sedikit ya. Yuk kita mulai. Yang pertama ada who, kedua ada whom, ketiga ada what, keempat ada when, kelima ada where, keenam ada why, ketujuh ada whose, kedelapan ada which, dan satunya hanya yaitu how. Oke, ya kita ulang lagi. Tadi ada who itu artinya apa? Who am I? Siapa ya? Nah, nanti whom juga artinya siapa. Kok sama artinya? Ada perbedaan dikit, nanti kita bahas di video kita selanjutnya. Atau mungkin kalau cukup di video ini, why not ya. Oke, who sama whom siapa? What-nya udah pasti tahu dong ya. What? Hah? Apa? Tahu artinya? Garing. What itu apa ya? Lanjut ada when, kapan, where di mana, why kenapa, whose-nya punya siapa, which-nya itu yang mana, dan how-nya bagaimana. Nah, ini harus dihafalin. Who, whom, what ya. Kemudian when, where, why, which, whose, how. Nah, ini harus dihafalin karena ya gimana kita mau nanya kalau 5W1-nya aja kita nggak hafal. Nah, kalau udah hafal ini gampang, kalian tinggal ya mengartikan sesuai dengan bahasa Indonesia kalian. Hanya nanti setelah 5W1H ini diikuti dengan did. Jadi nggak boleh seperti bahasa Indonesianya banget. Contoh, di mana kemarin. Nah, kan ingat, ini kalau pakai did berarti menanyakan yang terjadi di masa lalu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kapan kamu akan, ya jangan pakai tenses yang ini, kan akan. Kan kalau yang kita pelajari sekarang itu menceritakan masa lalu. Ya jadi kalau akan bukan pakai yang ini. Pakai apa? Tetap tonton video dengan Ustadz Hamdan. Nah, kalau kalian misalnya mau bilang, di mana kamu melihat saya kemarin? Nah, kodenya kemarin. Nah, berarti bahasa Inggrisnya gimana? Ya samain aja kayak bahasa Indonesianya. Di mana, where, ya. Kemudian kamu, you. Jadi kan di mana kamu berarti where you. Tapi ini salah. Yang benar setelah where-nya harus dikasih did dulu. Ya, jadinya bukan where you tapi di mana kamu. Bahasa Inggrisnya di mana, where, did, baru kamu, you, gitu ya. Di mana kamu, where did you melihat saya kemarin, where did
you melihat, see saya, me karena di belakang. Kalau di depan I, kalau setelah kata kerja di belakang itu berarti pakai me. Jadinya where did you melihat see saya, me kemarin yesterday. Jadinya where did you see me yesterday. Pie. Gampang ya? Oke, seperti itu. Nah, begitupun question word yang lainnya. Contoh misalnya lagi tadi udah di mana ya? Kenapa misalnya? Kenapa nyosor-nyosor ke mic mulu ya? Padahal kedengeran. Misalnya contohnya, kenapa kamu ninggalin aku kemarin? Ya berarti sama aja. Kenapa, why, kamu, you. Tapi nggak boleh langsung, harus dikasih did dulu. Jadinya why did you, bukan why you, why you. Ya orang Indonesia banyak banget why you. Tapi why did you. Sama kayak tadi. Where did you see me yesterday? Nah ini juga berarti kenapa kamu, why did you ninggalin, leave aku, me kemarin yesterday. Jadinya why did you leave me yesterday? Kok nggak pakai verb 2? Kan lampau. Ingat ada didnya. Kalau ada didnya nggak pakai verb 2 tapi balik ke bentuk pertama. Oke? Why udah. Where udah. When ya when udah ya. Misalnya kamu nggak tahu teman kamu ngambil bukunya kapan, terus kita tanya, kapan kamu ngambil buku kamu di rumahku misalnya gitu. Ya udah. Kapan kamu ngambil buku kamu di rumahku? Kapan? When? Kamu, you, tapi nggak boleh langsung sekali lagi jadinya bukan when you tapi yang benar when. Iya, when did you mengambil, take buku kamu, your book, di rumahku, di in rumahku, my home atau my house. Jadinya when did you take your book in my home? Kayak gitu ya. Itu udah 3 contoh ya. Contoh yang lain mungkin apa ya? Apa yang kamu baca semalam? Nah, gitu ya. Sama aja. Apa? What? Kamu, you, tapi nggak boleh langsung. Yang benar harusnya yup. What did you ya? Jadinya what did you baca, read semalam, last night. What did you read last night? Seperti itu. Saya rasa Anda sudah paham. Untuk video kali ini saya rasa cukup. Jadi nanti kita lanjut lagi di video kedua ya. Nah, untuk membuktikan kalian udah paham dengan apa yang saya jelaskan atau belum, silahkan kalian buat 5 kalimat positif, kemudian 5 kalimat negatif, dan 5 kalimat yes no questions ya, pertanyaan yang apakah, dan 5 pertanyaan menggunakan information questions kayak gitu. Jadi nanti total ada 20 pertanyaan. Silahkan ditulis baik menggunakan tulisan tangan ataupun Microsoft Word, nanti di-share di Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up?